Hai semuanya, kali ini aku akan merangkum cerita film Blade yang ketiga yang dirilis tahun 2004. Film ini bercerita tentang sekelompok vampir membangunkan Dracula dari tidurnya selama ribuan tahun. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai di Gurun Suriah. Sekelompok vampir mencari makam Dracula. Mereka menemukannya di tempat peninggalan peradaban dulu. Di dalam mereka membangunkan Dracula yang udah lama tertidur, tapi teman mereka menjadi korban. Di suatu gudang, Blade membantai vampir yang keluar dari gudang. Beberapa vampir ada yang kabur, dan Blade mengejarnya. Dia berhasil melumpuhkan vampir yang kabur tadi. Blade menembaknya, tapi vampir itu nggak menjadi abu. Ternyata, Blade menembak manusia yang menyamar menjadi vampir agar Blade terjebak. Dari kejauhan, ada vampir cewek bernama Danica Talos yang merekam Blade. Blade yang mengetahui itu langsung kabur. Agen FBI bernama Ray Cumberland dan Wilson Hale telah mengetahui Blade dari rekaman video itu. Mereka langsung berangkat mencari Blade. Di markas Danica, ia masuk ke sebuah ruangan yang dipantau dari CCTV. Di dalam, ia bertemu dengan Dracula yang sedang minum darah. Dracula itu bisa berubah menjadi manusia. Danica memberitahu kalau di masa sekarang ada yang memburu bangsa vampir, yaitu Blade, dan dia meminta Dracula untuk membunuh Blade. Ketika Whistler membeli koran, ia dipantau FBI dari kejauhan, dan mereka mengikuti Whistler. Kemudian di markas, Blade dan Whistler digerebek FBI. Whistler menghancurkan komputer agar datanya nggak disita dan diketahui oleh pihak FBI. Mereka melawan beberapa agen. Dan Whistler tertembak kakinya. Dia memperingatkan Blade untuk keluar dari markas. Dan Whistler meledakkan segalanya termasuk komputer, persenjataan, dan mengorbankan dirinya sendiri. Blade kesal sekaligus sedih atas kematian Whistler, dan dia dengan mudah ditangkap. Blade dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Blade mengaku telah membunuh 1182 vampir, tapi Ray dan Wilson malah menanggapinya dengan bercanda. Kemudian datang psikiater bernama Dr. Vance yang akan menilai kejiwaan Blade. Vance malah bercanda di depan Blade tentang vampir. Blade ditanya beberapa pertanyaan tentang vampir, dia malah diem aja. Tapi ketika Vance menanyakan tentang ibunya, dia langsung mengertak yang membuat Vance menilai kalau Blade gila. Vance menyarankan Blade harus ke rumah sakit jiwa, tapi Ray nggak setuju karena Blade adalah tahanannya. Tapi Martin Frede menyuruh mereka untuk bicara dengan hakim. Kemudian Vance menyuntikkan obat penenang kepada Blade. Bahkan dalam kondisi lemahnya, Blade udah tahu bahwa Vance bekerja untuk para vampir. Kemudian Danica Talos dan beberapa vampir lainnya, termasuk kakaknya bernama Asher, dan vampir bertubuh besar bernama Jarko Grimwood. Mereka menyamar sebagai tim kepolisian untuk memindahkan Blade. Ketika Asher melepaskan borgolnya, tiba-tiba muncul vampir yang mati dari depan Blade, dan muncul pemburu vampir bernama Hannibal King. Dia datang untuk menyelamatkan Blade dan membunuh beberapa vampir di situ. King memberi Blade serum melalui gigitan alat agar Blade pulih kembali. Lalu Blade dan King keluar sambil menghabisi anak buah Danica dan kepolisian. Tiba-tiba King memanggil nama Whistler. Blade kaget dong, kan Whistler udah meninggal. Tapi ketika Blade nengok, Whistlernya cewek. Ternyata King menyelamatkan Blade nggak sendirian. Dia ditemani cewek bernama Abigail Whistler, yang tidak lain adalah putri dari Whistler. Blade kabur melalui loteng, sedangkan King dan Abigail melawan tentara kepolisian dan para vampir. Kemudian mereka kabur melewati pintu depan. Mereka disambut mobil polisi yang banyak. Tiba-tiba Blade terjun dari atas. Ternyata dia cuma mengambil pedangnya. Mereka dikepung oleh para polisi yang banyak. Tiba-tiba sebuah mobil van melaju kencang yang dikendarai temannya King bernama Dex. Mereka bertiga langsung masuk ke mobil dan pergi dari situ. Mereka menuju ke markas persembunyian Abigail dan King. Sampainya di sana, Abigail menjelaskan kalau dia anak Whistler dari pernikahan yang gak sah. Di dalam, Blade bertemu dengan perancang persenjataan bernama Hedges, ilmuwan buta bernama Summerfield yang membuat sistem serum Blade yang digigit, dan putri Summerfield bernama Zoe. Mereka menyebut tim mereka sendiri bernama Night Stalker.
Blade nggak terkesan oleh mereka. Di matanya, mereka amatir dan masih kecil yang nggak pantas untuk memburu vampir. King menunjukkan tanda vampir di bagian perut bawahnya kepada Blade. Kemudian King memberitahu Blade bahwa Dracula telah dibangunkan kembali oleh vampir bernama Danica dan anak buahnya. King dan Abigail nggak tahu apa penyebab Danica membangunkan Dracula. Bagaimanapun mereka membutuhkan senjata baru, sesuatu yang lebih besar dari peluru perak, nitrat, dan semprotan bawang putih. Somerville sedang mengerjakan senjata biologis yang dia sebut Daystar, sebuah virus untuk membunuh vampir. Sayangnya, virus mematikan itu belum efektif. Jadi mereka membutuhkan DNA yang lebih baik untuk membuat virusnya lebih efektif. Mereka membutuhkan darah Dracula karena darahnya masih murni dan belum terpengaruh oleh mutasi gen. Blade, Abigail, dan King mulai mencari Dracula. Blade memiliki rencana untuk menyerang manusia yang menyamar menjadi vampir untuk membawa mereka ke pimpinan vampir. Salah satu dari manusia bawahan vampir dapat telepon saat Blade menggantungkannya di sisi jembatan. Ternyata yang menelepon adalah Dr. Vance. Kemudian mereka menuju ke kantor Dr. Vance. Mereka memaksa masuk ke kantor dengan melumpuhkan penjaga. Mereka masuk ke ruangan kantor Vance untuk menginterogasinya. Saat mereka mengitari meja untuk langsung mendekati Vance, mereka melihat Vance yang sebenarnya udah mati di lantai dan menyadari bahwa Vance yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah Dracula. Dracula langsung meraih King dan menikamnya, lalu melompat keluar jendela, dan Blade mengejarnya. Blade mengejarnya sampai masuk ke apartemen. Dracula mengambil bayi dari orang yang tinggal di apartemen itu. Blade mengejarnya sampai di atap apartemen. Dracula mengancam untuk menjatuhkan bayi itu. Setelah mengoceh bau, Dracula melemparkan bayi itu. Untungnya Blade menangkapnya, tapi Dracula kabur. Sementara itu, Abigail menghentikan pendarahan di luka King dengan protein elastis. Di markas, Somerville mengungkapkan bahwa dia telah menemukan lab vampir di Biomedical Enterprise. Dia juga mendownload salinan pembelian terakhir mereka, seperti polimerase, suplemen pertumbuhan sumsum tulang, dan enzim pengurutan genetik. Jadi Blade dan Abigail menuju ke lokasi lab vampir untuk mencari tahu. Saat mengintai di luar, mereka melihat Martin Frede mengemudi. Seorang vampir di depan mobil menemuinya. Tiba-tiba Blade dan Abigail muncul dan langsung mengancam Martin. Setelah menembak vampir cewek, mereka memaksa Martin untuk membawa mereka masuk ke dalam gudang. Hal pertama yang mereka lihat setelah menyalakan lampu adalah gudang besar yang dipenuhi manusia dalam keadaan koma. Martin menjelaskan, alih-alih berburu darah sedikit demi sedikit, para vampir telah menciptakan fasilitas pertanian darah. Semuanya terhubung sebagai donor darah. Ini adalah solusi terakhir vampir. Blade menyuruh Martin pergi, dan Blade menembaknya. 20. Blade memaksa teknisi komputer untuk mematikan fasilitas tersebut dan meninggalkan teknisi cewek itu sendirian. Kembali ke markas, Dex dan Hedges bermain basket. Somerville membacakan cerita pengantar tidur untuk Zoe, dan King tidur di ranjangnya. Tiba-tiba, Abraham Whistler muncul di hadapan King. Ternyata dia bukan Whistler, tapi dia adalah Dracula. Ketika Blade dan Abigail kembali, mereka menemukan Hedges, Dex, dan Somerville mati, sedangkan King dan Zoe hilang. Dracula telah membawa mereka ke markas vampir, di mana King sekarang dirantai ke lantai. King sadar kembali dan menatap ke mata seekor anjing dengan rahang bawahnya terbuka. Danica, Jarko, dan Asher masuk, dan kemudian Danica bertanya kepada King tentang senjata yang Blade rencanakan. Tapi King menolak untuk berbicara, sehingga Danica mengancam untuk mengubahnya menjadi vampir lagi, dan menunggu sampai rasa haus meningkat. Lalu datang Dracula bersama Zoe. Danica berbisik kepada King kalau dia membawa gadis kecil itu ke sini untuk memberinya makan. Untungnya, Somerville berhasil mengirim video ke Night Stalker lain bernama Calder. Calder memberitahu mereka tepat sebelum dia dibunuh, Somerville mengembangkan strain virus Daystar yang bisa diterapkan, dan dia mengirimkan kerutan genetik kepada Calder. Virus itu harus disuntikan ke Dracula. Jika berhasil, akan membunuh Dracula sekaligus vampir di sekitarnya. Namun Somerville nggak tahu apakah virus itu akan membunuh Blade juga. Calder telah membuat peluru yang mengandung virus Daystar. Kemudian Blade dan Abigail mempersiapkan senjata mereka, serta Abigail memasang peluru yang mengandung virus Daystar di salah satu anak panahnya.
dan langsung gas naik motor menuju markas vampir. Mereka telah melacak keberadaan King dengan pelacak yang ditanamkan di pantat King. Tiba-tiba para vampir merasakan geli di tenggorokannya yang disebabkan oleh serbuk perak yang sangat kecil yang masuk melalui sistem pendingin udara di dekat situ. Kemudian Blade turun dan menghadapi para vampir. Abigail menyusul turun dan melepaskan King. Kemudian Abigail memakai headsetnya. Dia dan Blade membantai beberapa lusin vampir lagi. Abigail menyelamatkan Zoe. Di tempat lain, King dikejar oleh vampir anjing, tapi dia mengecoh mereka agar terjatuh keluar jendela. Kemudian King terjatuh ke tempat semula dan bertemu Jarko. Sementara King dan Jarko berantem, Blade dan Dracula juga berantem menggunakan pedang. Abigail membantai lebih banyak vampir dengan panahnya. King membunuh Jarko dengan peluru ledak UV. Dracula yang udah muak dengan Blade, lalu dia berubah menjadi monster yang seram, lengkap dengan rahang yang terbuka. Ketika Dracula melumpuhkan Blade, Abigail muncul dari belakang, memasukkan anak panah yang dipasang virus Daystar ke busurnya, dan menembakkannya ke bagian belakang kepala Dracula. Tapi Dracula bisa menangkap anak panah itu dan melemparkannya ke lantai. Blade langsung mengambilnya dan menusukkan anak panah itu ke tubuh Dracula. Di dalam tubuhnya, virus Daystar dilepaskan. Kemudian virus itu menyebar di udara dan membunuh sisa vampir di sekelilingnya. Ketika semuanya berakhir, Dracula telah menjadi manusia lagi. Sebelum dia meninggal, dia memuji Blade yang udah memulai ras vampir baru dan mengingatkannya bahwa ras Haus selalu menang. Blade juga terkapar di situ. King dan Abigail menemui Blade yang mungkin udah nggak bernapas. Jadi mereka meninggalkan Blade. Kemudian para agen FBI mengerumuni gedung dan menemukan semuanya hancur berkeping-keping. Tapi nggak ada mayat orang lain, cuma ada mayat Blade di situ. Agen FBI membawa mayat Blade ke rumah sakit dan bersiap untuk melakukan otopsi. Saat mereka akan membedah tubuh Blade, tiba-tiba Blade bangun dan menyerang dokter dan perawat. Hannibal King menutup film dengan suaranya yang mengatakan bahwa virus nggak membunuh Blade karena dia adalah separuh manusia dan vampir. Tapi jantungnya hanya melambat yang menyebabkan dia koma, sampai tubuhnya siap untuk bertarung lagi. Blade terbangun beberapa bulan kemudian, siap untuk membantai semua jenis vampir. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.